Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sambil berproduktivitas kembali saya ingin berbagi pembelajaran ya dari pengalaman saya mengikuti training Green Productivity di P3D Jakarta Timur. Yang kita bahas kali ini adalah prerequisite for certified GP specialist atau prasyarat untuk seorang GP spesialis yang bersertifikat. Kita lihat. Setidaknya untuk menjadi seorang GP spesialis bersertifikat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya ada 8 prasyarat yang mesti kita lewati. Yang pertama academic qualification, yang kedua prerequisite GP knowledge and understanding, yang ketiga essential GP knowledge, yang keempat CGPS written examination, yang kelima implementation experience and report submission, yang keenam client testimonial, yang ketujuh process skill, dan yang terakhir yang kedelapan adalah people skill. Apa itu yang pertama? Academic qualification, ya, kualifikasi akademik. University degree or diploma with at least 5 years of work experience or equivalent. Jadi bagi lulusan university ya atau diploma itu setidaknya memiliki 5 tahun pengalaman pekerjaan ya. Nah, tidak terbuka, tidak tertutup Pak, untuk SMK atau SMA. Nah, high school certificate with 10 years of work experience. Bagi lulusan SMA atau sederajat setidaknya memiliki 10 tahun pengalaman kerja. Prasyarat yang kedua, prerequisite GP knowledge and understanding ya. Prasyarat pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini diperoleh melalui training ya. Training course or training or of trainers and consultant in GP. Jadi mengikuti pelatihan ya yang dilakukan oleh pelatih atau konsultan di dalam GP ya. Or GP related training program atau program pelatihan yang berhubungan dengan GP. Or equivalent national or international face to face and or e-learning training program, atau mengikuti program training ya yang setara di tingkat nasional atau internasional ya, baik itu tatap muka ataupun secara daring, misalkan via Zoom atau apa begitu ya. Yang ketiga, essential GP knowledge, pengetahuan utama di dalam GP yang harus kita punya. Jadi kita mesti completed the certified green productivity specialist preparatory course with at least 75% course attendance ya. Jadi setidaknya kita melakukan training ya, menjalani training tadi ya, bersertifikat ya, setidaknya kita hadir 75% di dalam training tersebut. Oke. Yang keempat, CGPS written examination. Melalui ujian tertulis. Jadi pass the CGPS written examination conduct by the CB. Jadi kita harus lulus dalam ujian tertulis yang dilaksanakan oleh CB tadi ya, trainer dari kegiatan training green productivity atau yang berkaitan. Yang kelima, implementation experience and report submission. Jadi kita memiliki pengalaman mengimplementasikan dan melaporkan report, menyerahkan laporan gitu ya. Carried at least one GP assignment by providing service to a client in relation to implementing solution to improve productivity and environmental performance. Jadi setidaknya kita melakukan satu project
kepada klien gitu ya, dalam rangka apa? Meningkatkan produktivitas atau meningkatkan performa lingkungan mereka gitu ya. Minimum of 360 work hours on consultancy, training, promotion, and or research in the last 12 months. Jadi setidaknya ada 360 jam kerja yang kita lewati selama minimal dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun minimal ada 360 jam kerja. Itu meliputi training, konsultasi ya, meliputi promosi, juga pelaksanaan project atau penelitian ya terhadap klien. Nah, kemudian submitted a project report to a CB. Kita menyerahkan laporan project yang kita lakukan kepada CB yang membawahi kita atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GP kita ya. Yang keenam, client testimonial. Nah, testimoni dari klien. Submit at least one positive testimonial from a client on a GP project undertaken. Jadi kita menyerahkan gitu ya, satu testimoni yang diberikan oleh si klien yang kita tangani ya, itu terkait project yang memang kita lakukan gitu ya. Bisa jadi dari direkturnya, dari manajer atau supervisor. Nah, sebisa mungkin memang yang memiliki peran strategis yang pengaruh. Jadi bargaining dari testimonialnya cukup bagus gitu ya. Oke. Yang ketujuh, proses skill ya. Skill yang berkaitan dengan proses yang kita lakukan dalam GP ini. Yang pertama, GP core kompetensi. Nah, core kompetensi GP yang kita harus miliki. GP konsultansi. Nah, kita harus bisa dalam konsultansi GP. GP training ya. Training GP. GP promotion ya. Promosi GP. GP apply research and material design and process. Nah, menerapkan GP ya dalam suatu penelitian terkait material ya, desain atau suatu proses. Nah, ini kalau bintang 2 ini untuk biasanya seorang master GP spesialis. Jadi di atasnya GP spesialis ya. GP policy development ya, pengembangan policy atau kebijakan GP. Nah, ini juga untuk GP spesialis master ya. Yang ke-8, people skill. Nah, skill yang terkait dengan personal ya, atau dengan orang gitu ya. Client relationship ya, membangun relasi dengan klien ya. Stakeholder management, mengelola stakeholder, mengelola pihak-pihak yang memang terlibat gitu ya. Communication, komunikasi. Team management, manajemen tim ya. Karena di GP ini kita di langkah pertama adalah di dalam getting start kita membentuk tim. Nah, ini tim management ya, itu terkait dengan people skill. Oke, jadi kita sudah ada 8 prasyarat yang mesti kita lewati dalam untuk menjadi seorang GP yang bersertifikat ya. Nah, di slide terakhir ini ada rangkuman, tidak perlu saya bacakan ulang, jadi Anda tinggal melihat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ringkasan-ringkasan catatannya ya. Untuk lengkapnya di slide-slide sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi atau mengikuti berbagi pembelajaran ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada penyelenggara Pusat Pengembangan Produktivitas DKI Jakarta, kepada Kepala Pusat Pak Sani, kepada instruktur Pak Sukron, Pak Cahyo, kepada pelatih Coach Leonardo, Coach Akbar, pada rekan-rekan peserta Pak Ragil, Bu Sere, Pak Maman, Bu Santi, Bu Ade, ya, Bu Anggi, Pak Tio, Pak Satrio, Mas Anggit, Bang Muammar, Pak Fadila, dan lain-lain yang
tidak bisa saya sebutkan. Salam produktivitas. Terima kasih.